Salawat ringi salam terlimpah curahkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh harapan semoga kita selalu dijadikan umatnya yang istiqomah dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Ansor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya Al-Fakir mohon maaf. Mungkin saya ini bisa dikatakan orang baru, juga bisa dikatakan orang lama. Kalau dikatakan baru secara artinya memang saya jatuh cinta dengan Ansor ini setelah mengikuti Lailatul Ijtima. Kenapa? Karena di dalamnya penuh dengan hikmah, penuh dengan ilmu. Karena memang saya berada di keluarga santri dan juga dididik santri, tapi saya santri yang nakal, tapi seenggaknya ada santrinya juga lebih baik. Nah, akhirnya saya jatuh cinta karena di dalamnya ada ilmu, dan itu membuat memori saya terbuka kembali. Apa-apa yang saya dapat ketika saya di pesantren di Sarang Rembang, di Kiai Haji Maimun Zubair di Sarang, itu satu yang luar biasa sekali buat saya. Maka dari semenjak itulah saya jatuh cinta dengan MUI dan juga Ansor, dan juga bisa disebut orang lama juga karena memang secara kasta keluarga saya juga termasuk muharrik atau penggerak di NU di Andi Ansor. Salah satunya saya punya orang tua almarhum sebagai Rois Suryah Nahdlatul Ulama Kabupaten Bekasi, Al-Maghfur Kiai Haji Sopandi Nawawi. Beliau juga sebagai roisnya, akhirnya kalau mungkin ada bahasa itu, kalau buah tidak jauh dari pohonnya ya. Tadinya buahnya saya diambil kemana tuh sama orang itu dibalikin lagi. Nah, ini adalah momentum yang saya sangat ingat sekali. Namun yang saya ingin sampaikan adalah bahwa baik itu Ansor ataupun organisasi apapun yang bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah, itu perlu didukung penuh dan diduduki oleh orang-orang yang betul-betul mengerti dengan ilmu agama, yang tidak mengerti mengikuti orang yang mengerti ilmu agama. Maka nilainya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada satu kalimat itu, kenapa mesti kita yang mengatur dunia ini menyampaikan hukum-hukum Allah ini? Karena kita tahu, saya akan mulai dari proses penciptaan manusia, di mana manusia ini adalah makhluk yang paling terakhir Allah ciptakan di muka bumi ini. Maka jika dibandingkan usia kita dengan makhluk-makhluk yang lain, kita bontot ini Pak. Makanya kalau bontot mah aleman ya. Iya, bontot mah aleman, jadi salah baik namanya bontot. Kita ini bontot, kita ini diciptakan terakhir. Allah terlebih dahulu ciptakan iblis, Allah ciptakan malaikat, kemudian Allah ciptakan bumi, kemudian dan isinya. Allah menciptakan bumi dan isinya ada lautan, ada sungai, dan isinya ada pepohonan dan juga ada tumbuhan. Setelah, sebetulnya ini banyak kalau dibahas, tapi saya ingin mengambil hikmahnya. Ketika Allah menciptakan bumi dengan isinya, langit dengan isinya, barulah Allah ciptakan manusia. Nah, karena manusia ini kita diciptakan terakhir, maka dia menjadi istimewa. Karena apapun yang diciptakan terakhir, maka dia mempunyai nilai yang berharga, maka dia mempunyai nilai yang mahal. Seperti HP. HP itu yang mahal yang keluar duluan apa belakangan? Yang duluan. Kok yang duluan? Yang belakangan. Iya. HP yang mahal itu yang keluar belakangan. Yang duluan mah udah nggak ada harganya. Dulu mungkin kita punya HP favorit itu Nokia 3610 itu ya. Ya itu dulu wah luar biasa itu. Tapi sekarang udah nggak ada harganya itu. Ya, jadi hal yang belakangan diciptakan Allah ini akan menjadi istimewa sebetulnya itu. HP, perempuan juga sama. Ya Bang ya. Perempuan yang cantik itu yang duluan apa yang belakangan? Cakepan perempuan dulu apa perempuan sekarang?
Ya udah Pak, pura-pura kagak paham ya. Padahal mah paham itu. Ya, perempuan dulu mah ya udah dulu. Kalau sekarang kan luar biasa. Jadi yang belakangan ini akan menjadi istimewa. Apapun yang belakangan. Nabi Muhammad belakangan juga, maka menjadi istimewa. Manusia diciptakan belakangan, maka menjadi istimewa. Kenapa Allah ini menciptakan manusia ini belakangan? Ya, karena manusia inilah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan mengatur semua urusan dunia dan agama. Karena manusia inilah diciptakan belakangan sebab dialah yang akan mengatur agama, negara, persatuan dan kesatuan. Kenapa langit, bumi dan isinya Allah ciptakan terlebih dahulu? Karena seperti orang mau menciptakan rumah, sebelum rumah itu tercipta maka konsep terlebih dahulu. Konsepnya mungkin kamarnya ada 2, garasinya ada di sini, kemudian kamar mandinya di sisi yang lain. Setelah konsep itu jadi, maka dibangunlah rumah itu. Setelah rumah itu sempurna, sudah tercipta, sudah jadi rumahnya, maka penghuni rumah itu akan menempati rumah tersebut. Betul? Jadi konsep dulu, setelah konsepnya jadi bagus rumahnya, maka penghuninya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, bumi dan isinya. Kenapa? Karena isi bumi dan langit ini untuk manusia. Marhaba Kiai. Waduh, ini para Syekhul Syuyukh. Ketua. Ayo Kiai, dalam Kiai. Ustaz Habib di dalam, Ustaz Habib. Di dalam Ustaz Habib. Ketua Erwin. Oke ya, kita lanjut. Jadi Allah menciptakan langit bumi terlebih dahulu. Setelah sudah tercipta Allah, barulah Allah menciptakan penghuni bumi, penghuni bumi ini. Kenapa demikian? Karena memang Allah ciptakan langit, bumi dan isinya. Ini Allah ciptakan Pak buat kita, buat manusia, buat manusia. Ini Allah ciptakan langit, bumi dan isinya untuk manusia. Kita bicara bumi saja. Allah ciptakan bumi yang membangun rumah itu manusia bukan malaikat. Yang membangun rumah itu manusia bukan iblis. Allah ciptakan tumbuhan, buah-buahan, ikan yang ada di lautan dan di sungai yang juga yang makan manusia. Ditarik lebih jauh ke alam akhirat. Lebih dulu Allah ciptakan akhirat. Yang kita tahu ada surga, ada neraka. Yang masuk surga juga manusia. Yang masuk neraka Allah ciptakan lebih dahulu bidadari. Untuk siapa? Manusia. Jadi semua Allah ciptakan untuk kita. Surga untuk kita, neraka untuk kita, bumi untuk kita, bukan buat yang lain. Sebab dialah sebagai khalifahnya. Ini yang pertama. Ketika kita sudah tahu bahwa langit, bumi dan isinya diciptakan untuk kita, maka timbul pertanyaan, lalu manusia diciptakan untuk siapa? Ya itu ya. Karena memang biasa diskusi jadi begini nih ya. Jadi saya ngomong, saya nanya, saya jawab. Setelah Allah ciptakan langit, bumi dan isinya, lalu manusia ini diciptakan untuk siapa? Jika kita diciptakan untuk surga, terbalik, justru surga untuk kita. Jika kita hidup di dunia diciptakan untuk neraka, mungkinlah terbalik juga, itu juga untuk neraka. Kita diciptakan untuk bidadari, lah bidadari Allah ciptakan untuk kita. Maka manusia ini diciptakan untuk siapa? Ternyata Allah menciptakan kita sebagai manusia ini untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, ternyata manusia diciptakan untuk Allah, bukan untuk yang lain. Mana dasarnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduna ay liya'rifun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengenal Allah.
dalam tafsir itu maknanya ay liya'rifun, untuk mengenal Allah. Kok tidak liya'budun? Boleh ditafsirkan untuk menyembah Allah. Tapi menyembah Allah ini kan kalau nggak kenal nggak bisa nyembahnya. Bagaimana antum bisa menyembah kalau tak kenal dengan Allah? Dan mengenal Allah ini dengan cara apa? Dengan cara ibadah. Ada syaratnya, ada rukunnya, ada pembatalannya. Betul nggak? Nggak mesti hanya ruku, hanya sujud. Berarti untuk mengenal Allah. Maka ulama mentafsirkan liya'budun ay bimakna liya'rifuna, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab manusia ini diciptakan berarti untuk Allah, bukan untuk yang lain. Bukan untuk yang lain. Apakah kita ini harus ibadah terus di dunia ini? Ya, betul ibadah. Cuma di mindset kita ibadah itu bukan cuma sholat. Lalu kalau apakah berarti kita diperintahkan untuk ibadah kepada Allah? Maka semua yang Allah ciptakan untuk diri kita ini tujuannya hanya untuk ibadah. Nikah ibadah, cari duit ibadah, ngebengkel juga ibadah, sholat juga ibadah, zikir juga ibadah. Semua itu menjadi ibadah kepada Allah. Dari mana nilai ibadah itu? Uniknya Allah ciptakan manusia itu berbeda dengan yang lain. Allah ciptakan akal dan juga hati. Nah, di dalam pikiran yang Allah ciptakan atau disebut dengan akal, ini kita boleh mikir apa saja. Karena memang akal itu tempatnya untuk berpikir. Lah, orang kalau nggak punya akal, tidak berpikir, gila namanya. Kadang kita menjumpai ustadz, mungkin bilang, Ustadz ini doain saya usaha lagi kurang lancar nih, doain. Ini ustadz langsung marah aja ngomongnya. Lu jadi mikirin dunia mulu. Nah, emang gue hidup di dunia. Betul nggak? Orang kalau mikirin akhirat mesti di dunia, Pak. Karena dunia ini gerbang menuju akhirat. Karena kita mati menghadap Allah, yang dihitung amal baik dunia, bukan akhirat. Yang dihitung amal buruk di akhirat, amal buruk dunia, bukan akhirat. Di sana final. Maknanya apa? Makna maka manusia diciptakan untuk ibadah, artinya untuk mengenal Allah. Mengenal ini adalah cara dan tata cara dalam ibadah itu. Karena orang ibadah modal semangat tanpa ilmu nggak bisa. Semangat doang, nggak ada ilmunya, ya nggak bisa. Ya. Lalu bagaimana? Semua ibadah itu lalu timbul. Apakah kita harus ibadah terus? Allah ciptakan kita akal dan hati. Di dalam akal, di dalam pikiran ini boleh mikirin bisnis, silakan, biar sukses. Yang jadi yang kerja di PT boleh mikirin pengen jadi karyawan. Yang jadi karyawan boleh memikirkan ingin naik jabatan. Yang jadi guru boleh memikirkan pengen PNS. Yang dagang boleh memikirkan bagaimana mencari konsumen yang baik. Semua pikirkan, boleh mikirin apa saja, yang penting baik menurut syarat. Bahkan boleh juga mikirin pengen kawin lagi. Wah, amin langsung. Jadi memang ini diciptakan untuk berpikir. Boleh mikirin 10 perkara, 20 perkara, 100 perkara, 200 perkara, boleh. Karena untuk berpikir. Tetapi Allah ciptakan tujuan yang tidak boleh lebih dari 1, tidak boleh 2, tidak boleh 3, tidak boleh 4 di hati kita. Di hati ini maknanya tujuan. Di hati ini harus satu. Siapa? Allah. Maknanya apa? Yang kita pikirkan bisnis, tapi di hati ini tujuannya untuk Allah. Bagaimana hati ini tujuannya untuk Allah? Mungkin dia mikirin bisnis, ya Allah, dipikirin bagaimana bisnis saya ini goal, bagaimana dagang saya ini biar banyak konsumennya. Seandainya engkau memberikan konsumen yang banyak, jika engkau memberikan bisnisku goal, kepingin banget aku ini berangkat haji ke tanah sucimu, kepingin aku ini umrah, kepingin aku ingin sedekah. Yang dipikirin bisnis, tapi yang tujuannya Allah. Kenapa? Karena umrah itu perintah Allah, berarti yang dituju Allah. Jadi ini boleh apa saja, yang penting tujuannya, magasinnya, yang penting tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak boleh, Pak, nggak boleh lebih dari 1. Kenapa? Karena terkadang kita terbalik. Yang dipikirkan itu baik, tapi tujuannya buruk. Ini nggak punya nilai apa-apa. Kadang orang melakukan kebaikan, tapi tujuannya buruk. Makanya dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, innamal a'malu binniyat, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang itu akan dibalas pahala kebaikan oleh Allah sesuai dengan apa yang ia niatkan, bukan apa yang ia kerjakan.
Terkadang ada niat, mungkin kostumnya bagus seperti ulama, kiai, ustadz, mimpi, tapi kalau tujuannya itu buruk, mendirikan pengajian, menghancurkan pengajian lain, ini tidak menjadi pahala. Mendirikan daulah, tapi menghancurkan daulah yang lain. Ini saya bikin pengajian biar kesaingin. Nah, ini kan gak jadi nilai apa-apa, tidak nilai pahala. Mungkin sebaliknya, dia berpakaian dinas, tidak beragama. Tapi kalau tujuannya baik, itulah yang menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini, maqasidnya, tujuannya, bukannya, maka akal boleh apa saja. Lalu karena manusia Allah ciptakan ini untuk ibadah, dan semua diperintahkan menjadi ibadah, maka ibadah apa itu yang paling baik? Ayatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduna, ay makna liya'rifun. Tak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah, sepenuhnya ibadah. Lalu apa ibadah yang paling terbaik? Maka ibadah yang paling baik ini adalah ibadah yang sesuai dengan porsi kita. Ibadah yang paling utama adalah ibadah yang sesuai dengan makom kita. Itu yang paling utama. Allah berkata dalam Al-Quran, kullu ya'malu ala syakilati. Ibadah yang paling utama ala syakilati, sesuai dengan porsi kita. Begini maknanya, jika dia Allah takdirkan menjadi orang yang berilmu, maka ibadah orang yang berilmu, ibadah yang paling utamanya adalah menyampaikan ilmu. Bahkan kalau orang dianugerahkan kecerdasan oleh Allah, kemudian dia perbanyak tahajud, dia perbanyak zikir, dia perbanyak puasa, dan dia tidak menyampaikan ilmu, itu menjadi kufur nikmat. Itu justru dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Kenapa? Karena ibadah yang paling utama untuk orang yang berilmu menyampaikan. Enggak boleh dia perbanyak zikir, perbanyak dua. Saya bukan melarang dua, tapi memperbanyak dua, memperbanyak tahajud, memperbanyak zikir, tidak menyampaikan ilmu. Itu salah. Karena ibadah itu sesuai dengan skill kita masing-masing. Maka artinya membaca kitab yang menyampaikan ilmunya itu adalah ibadah yang paling utama. Itu kalau ditakdirkan dia orang yang punya ilmunya apa? Ilmu yang benar menurut agama. Benar menurut agama, pandangan siapa? Pandangan Quran, pandangan hadis, pandangan ijma, pandangan kias, bukan benar menurut dewek. Paham? Bukan menurut perasaan. Karena kita boleh merasa benar, boleh, silakan merasa benar, tapi kebenarannya sesuaikan dengan Quran, sesuaikan dengan hadis. Nggak cukup Quran hadis, sesuaikan dengan ijma. Jika menurut kita benar tapi tak sesuai dengan Quran, tidak sesuai dengan hadis, tidak sesuai dengan ijma, berarti salah. Buang perasaan itu, karena Islam tidak berhujah dengan perasaan, dengan Quran, hadis, ijma, dan kias. Paham kira-kira? Kadang kita berpikir perasaan gua bener, apa perasaan kita lebih mulia dari Quran? Perasaan saya bener, apa perasaan kita lebih hebat dari ucapan-ucapan para ulama? Oh, saya kata ulama, berarti bisa membuktikan dengan kitab-kitab para ulama. Ya, makanya orang-orang Ansor ini sakti-sakti sebetulnya. Orang-orang MU ini sakti-sakti. Kenapa saya bilang sakti-sakti? Di kita, baik di MUI atau di Ansor, semua yang bicara hukum, jika tidak ada kitabnya, raddun, semua ditolak. Luar biasa. Betul? Betul nggak? Ditolak. Apalagi dalilnya YouTube, Pak. Kacau itu. Karena sekarang banyak, dulu wali YouTube. Ya, sekarang wali YouTube, bukan wali kutub. Wali YouTube. Nah, ini bahaya. Boleh merasa benar, tapi sesuaikan kebenaran antum dengan Quran, dengan hadis, dengan ijma. Karena mesti di belakang syariah. Nah, ini yang pertama. Maka manusia dan jin Allah ciptakan untuk ibadah. Ibadah apa? Ini saya bukan bicara ibadah wajib. Kalau itu udah karuan, wajib nggak perlu kita bahas, emang udah wajib. Ya kan? Nah, ibadah yang utama jika Allah berikan dia ilmu, kecerdasan, maka ibadah yang paling utama untuknya menyampaikan ilmu. Ya, itu yang paling utama. Itu jika dia diberi ilmu. Yang kedua, jika dia diberikan kekayaan oleh Allah, diberi jabatan oleh Allah, maka orang ibadah yang paling utama, ini bagi yang kaya nih, ibadah orang kaya itu yang paling mulia, yang paling hebat, banyakin sedekah. Betul? Banyakin infak.
banyakin ngebantu kegiatan-kegiatan seperti ini. Nggak bisa orang yang diberikan kekayaan oleh Allah, nggak, harta saya tidak saya sedekahkan, harta saya tidak saya infakkan, saya mau perbanyak zikir, saya mau memperbanyak ngaji, saya mau memperbanyak puasa sunnah, saya mau memperbanyak sholat 2 sholat tahajud, tapi hartanya tidak dikeluarkan. Nggak bisa. Antum makomnya bukan di situ, karena Allah memberikan antum kelebihan harta, maka harta itulah ibadah yang paling utama. Ya, artinya bukan berarti tidak boleh dua, silakan dua, tapi keutamaannya sesuai dengan porsinya. Bantu kegiatan-kegiatan seperti ini. Itu jika dia diberikan kekayaan. Jadi nggak mesti antum, mohon maaf, yang tidak diberikan ilmu jangan mikirin ibadah orang berilmu, nggak sampai, orang bukan levelnya. Aduh enak banget itu ya kiai mawang begini-begini, nggak bisa, karena memang makomnya berbeda, tapi intinya sama. Yang penting kan sama, Bang ya, pahalanya sama. Coba kalau yang berilmu menyampaikan ilmu, yang kaya yang paling banyak ibadahnya diperbanyak sedekah, maka nilai pahalanya sama seperti yang berilmu. Yang penting nilainya. Yang ketiga ini nih, yang orang-orang kaya sedekahin, wajibnya zakatnya, infaknya, itu yang paling utama. Nggak boleh, karena berpikir bagaimanapun disama pun nggak sama. RT mikirin kerjaan lurah nggak bakal sampai, paham? Lurah mikirin kerjaan camat nggak sampai, karena bukan makomnya. Kullu ya'malu ala syakilati. Ibadah yang paling utama, Allah ciptakan kita ibadah, dan ibadah yang utama sesuai dengan porsi kita. Yang ketiga, jika dia ditakdirkan Allah orang yang tidak berilmu dan tidak berharta. Ilmu dia tak punya, harta juga hanya cukup, tidak berlebih. Harta tidak cukup, tidak berlebih. Ilmu dia tidak punya. Maka yang ketiga ini, jika dia tidak punya ilmu, tidak punya kelebihan harta, maka ibadah orang ini yang paling utama apa? Mahabbah, cinta kepada orang-orang yang berilmu, mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini, baik dengan pemikirannya, baik dengan tenaganya. Maka jika semua ini melakukan ibadah sesuai dengan porsinya, saya yakin, seyakin-yakinnya negara kita, desa kita aman. Paham? Kenapa kita ini acak-acakan gitu ya, buantem baik? Karena kita nggak paham dengan diri kita. Jangankan dengan Allah, dengan diri kita nggak paham. Yang bukan diberi ilmu mikirin ibadahnya orang yang berilmu. Ya, yang kaya mikirin ibadahnya tidak berkaya. Jadi acak-acakan. Makanya Allah berikan tasawur, Allah berikan contoh penciptaan malaikat. Allah menciptakan malaikat miliaran, tapi pemimpin malaikat ada 10 berikut tugasnya. Jibril, pemberi wahyu, ya kan ya. Kemudian Mikail, Israfil, ada yang mencatat kebaikan, keburukan, ada yang menjaga surga dan neraka. Semua tugas malaikat ini bukan menunjukkan kelemahan Allah. Kalau jika kita bertanya, apakah Allah tidak bisa berbuat sendiri sehingga Allah membutuhkan yang menjaga neraka, membutuhkan malaikat yang menjaga surga, Allah membutuhkan yang menyampaikan wahyu? Apakah Allah nggak bisa? Jawabannya bisa. Allah maha bisa. Tapi kenapa Allah ciptakan mereka malaikat beserta tugasnya? Ini hikmahnya, tasawurnya bukan untuk Allah, tapi untuk kita manusia. Maknanya apa? Lihat, Allah ciptakan miliaran malaikat. Tidak ada sejarah manapun yang mengatakan, yang menjelaskan ada malaikat yang berantem karena tugasnya berbeda. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Malaikat tawuran. Kali malaikat Ridwan tugasnya ngejagain apa Ridwan itu? Ridwan tugasnya jagain surga, Malik jagain neraka. Neraka yang kita tahu panas kan? Apa pernah dengar kita bilang malaikat Malik itu protes dengan Tuhan, dengan Allah, ya Rabb, gantian dong, aku nunggu di surga, Ridwan di neraka, panas saya. Pernah nggak? Nggak pernah. Mereka komitmen. Ya, mereka komitmen dengan tugas yang diberikan kepada sang pemimpinnya, yakni Allahu Jalla Jalaluhu. Mereka hanya fokus dengan kerjaannya, yang menyampaikan wahyu, yang mengatur hujan-hujan, ngejaga neraka-neraka, yang jaga neraka nggak mikirin surga, yang surga nggak mikirin neraka. Sebab mereka komitmen dengan tugasnya sesuai dengan porsinya, maka dunia yang Allah ciptakan maka damai malaikat. Artinya apa? Di sini suatu tasawur buat kita. Orang kalau ibadahnya itu sesuai dengan porsinya, aman dunia, Pak. Kenapa kita hancur ini? Yang bukan ustadz pengen jadi ustadz, yang tidak berilmu ngomongnya sok berilmu, yang berilmu diem baik, kan salah jadinya.
Iya kan? Coba dah, kalau semuanya, silakan yang berilmu bicara dengan ilmunya, yang tidak berilmu silakan Anda cinta kepadanya, yang tidak diberikan ilmu jaga orang yang berilmu. Kalau tahu semuanya masing-masing, itu nilai pahalanya sama Pak di sisi Allah. Paham? Tidak ada yang dikurangi. Yang ngejagain ulama pahalanya sama dengan ulamanya, karena tahu porsi dia di mana. Paham kira-kira? Yang bikin ribut itu tadi tidak sesuai kita ibadah. Makanya pantas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu dirinya, diri kita jadi apa di dunia ini? Apa jadi berilmu? Apa jadi orang kaya? Apa jadi orang punya kekuatan? Apa jadi orang yang cinta? Man arafa nafsah, barang siapa yang tahu dirinya, arafa rabbah, baru dia tahu Allah. Jadi tahu Allah itu dari diri kita. Jelas? Jelas kira-kira? Nah, itulah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya setelah pelantikan Ansor ini yang dijadikan ketua, wakil ketua, yang jadi pengurus, maka lakukan tugas sesuai porsinya masing-masing. Insya Allah jika itu dilakukan sesuai porsinya, gambar ada malaikat yang Allah ciptakan, insya Allah akan menemukan kedamaian, kerukunan, dan juga keharmonisan di dalam rumah tangga kita ini. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan, karena saya tahu Bapak sudah lelah. Saya juga udah lelah banget sebetulnya. Karena habis maghrib saya ngisi pengajian di perumahan Taman Raya Cikarang sampai isanya ngisi walimatul khitan. Biasanya yang ceramah belakangan, tapi saya ngomong sama tuan rumah, saya minta duluan karena ada acara Ansor. Jadi saya ceramah, selesai ceramah acara maulid tahlil belakangan. Sampai ke sini lah saya paling dulu juga akhirnya. Ya, tapi itulah ya. Jadi ingat, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu dirinya, maka dia tahu Allah. Kenali Allah dalam dirimu. Jadi apa kita di dunia ini, disitulah kita bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.